Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Rifki dari kampus UIN Antasari Banjarmasin, ingin melakukan PPA 2 di sekolah MTS N9 Hulu Sungai Selatan untuk kelas 8 mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum memulai pembelajaran daring pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Kalian masih ingat gak pertemuan minggu kemarin? Yaitu tentang sejarah diturunkannya Al-Quran, sejarah dibukukannya Al-Quran, dan lain sebagainya. Pada hari ini kita akan membahas tentang isi pokok kandungan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Yang ketiga, hikmah diturunkannya Al-Quran. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang isi pokok kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran sebagian besar meliputi yang pertama, akidah, yaitu mengajarkan kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk, atau yang disebut dengan rukun iman. Yang kedua, yaitu ibadah, mengajarkan cara-cara beribadah kepada Allah. Misalnya tentang ibadah sholat seperti apa, ibadah puasa seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, muamalah, yaitu mengajarkan hubungan antara manusia dengan manusia, baik itu dengan anggota keluarga, dengan tetangga, ataupun dengan masyarakat. Hubungan kita misalnya melakukan jual beli sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, akhlakul karimah, yaitu tingkah laku yang baik. Nah, itu atau disebut dengan akhlak. Kita itu harus berakhlak baik, berakhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada anggota keluarga, maupun kepada masyarakat luas. Harus berakhlak kita, atau yang disebut dengan adab. Misalnya terhadap orang tua seperti apa akhlak kita. Apakah kita membentak atau lebih tinggi nada kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, tarikh, atau yang disebut dengan sejarah, yaitu menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sekarang. Misalnya tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, itu kan kita ambil pelajaran bahwa Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Nah, itu kan merupakan pembelajaran bagi kita bahwa jangan dicontoh, jangan ditiru seperti Fir'aun yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Itu adalah termasuk syirik besar. Hati-hati. Kemudian yang keenam, syariat, yaitu mengajarkan tentang peraturan atau tata hukum secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Misalnya peraturannya beribadah seperti apa, atau hukuman untuk yang menyekutukan Allah seperti apa, ibadah yang meninggalkan sholat apa hukumannya. Nah, itu yang disebut dengan syariat. Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 60% ayat-ayat Al-Quran membicarakan alam semesta, sedangkan 40%-nya itu membicarakan tentang akidah, ibadah,
hukum, muamalah, tarikh, akhlak, dan kisah-kisah teladan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran sesuai dengan kehidupan masyarakat sekarang. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang terdahulu, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Ayat di atas menjelaskan bahwa kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun yang dibenarkan ialah yang masih asli atau original. Seperti Injil, harus yang asli, itu yang dibenarkan. Yang belum tercampur perkataan manusia. Nah, Al-Quran juga membenarkan isi-isi kitab sebelumnya. Karena inti ajaran di dalam kitab tersebut sama dengan inti ajaran Al-Quran, yaitu mengesahkan Allah atau tauhid, mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain adalah menjadi batu ujian. Maksudnya, apabila di dalam kitab-kitab yang terdahulu itu sesuai dengan Al-Quran, berarti benar. Tetapi apabila di dalam kitab-kitab yang terdahulu itu tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti salah. Kemudian, Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab lainnya. Mengapa? Yang pertama, dari segi keaslian Al-Quran. Selama 14 abad lebih, Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik dari segi tulisan maupun isi kandungannya. Nah, sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah benar-benar memeliharanya. Nah, jadi Allah sudah menjamin memelihara Al-Quran. Yang kedua, dari segi isi kandungan Al-Quran. Salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya itu lengkap, menjawab seluruh problem atau masalah kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Jadi Al-Quran itu memiliki kelebihan dari segi isi kandungannya, bahwa lengkap sudah menjawab seluruh masalah kehidupan manusia. Yang ketiga, dari segi susunan bahasanya. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bahkan ahli syair pun tidak bisa menandingi bahasa Al-Quran, karena bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang sangat tinggi. Keindahan bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Arab. Yang keempat, dari segi misi yang diemban. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu berlaku sementara, dan itu pun hanya untuk umat-umat yang tertentu.
Misalnya kitab Injil itu berlaku kepada Nabi Isa dan umatnya. Nah, itu kan berarti itu umatnya tertentu saja. Sedangkan Al-Quran itu berlaku selama-lamanya dan untuk semua umat manusia. Nah, oleh sebab itu, kitab suci yang sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil itu dikatakan temporer atau sementara dan lokal. Sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan universal. Artinya, Al-Quran itu abadi tadi selama-lamanya dan universal artinya menyeluruh untuk semua umat manusia. Masih semangat anak-anak? Harus semangat. Ini pembahasan terakhir yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran. Nah, sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab itu hidupnya dalam kegelapan atau yang disebut dengan masyarakat jahiliyah, atau bahasa kasarnya itu masyarakat yang bodoh. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk yang benar. Sebelum Al-Quran turun tuh tidak ada petunjuk yang benar masih. Nah, karena mereka masih banyak menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi orang-orang bangsa Arab itu menyimpang dari agama tauhid, agama yang dibawakan oleh para nabi yang terdahulu. Nah, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar, maka sebagian bangsa Arab ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, bangsa Arab itu mereka semula menyembah berhala. Berhala tahu? Yang dijadikan patung. Nah, itu berhala namanya menyembah-nyembah. Menuhankan patung, menuhankan selain daripada Allah, itu disebut dengan berhala. Kemudian setelah Al-Quran tadi disampaikan oleh Rasulullah kepada umat manusia, maka mereka sekarang beriman dan menyembah hanya kepada Allah dan juga mau mengikuti ajaran Islam. Nah, dengan demikian hikmah yang diturunkan Al-Quran adalah untuk menuntun, membina manusia ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah agar hidup kita selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran daring hari ini adalah pembahasan yang pertama itu isi kandungan Al-Quran. Meliputi yang pertama akidah, ibadah, muamalah, akhlak, sejarah atau tarikh, yang keenam syariat. Kemudian pembahasan yang kedua, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat, yaitu membenarkan isi kitab-kitab suci yang sebelumnya. Yang kedua, menjadi batu ujian. Kemudian Al-Quran memiliki kelebihan dari kitab-kitab yang lainnya, yaitu dari segi keaslian Al-Quran, dari segi isi kandungan Al-Quran, dari segi susunan bahasanya, dari segi misi yang diembannya. Kemudian pembahasan yang ketiga, hikmah diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk, pedoman bagi umat manusia yang dibawakan oleh Rasulullah SAW agar hidup kita selamat di dunia maupun nanti di akhirat. Demikian video pembelajaran daring pada hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Mohon maaf apabila Bapak ada salah, baik dari ucapan ataupun tingkah laku Bapak. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Bapak akhiri dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم